Ayo Tia. Udah aku record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak dalam Mencegah Kenakalan Remaja. Di dalam kelompok 2 tentunya ada beberapa orang yang ikut terlibat dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama itu ada Anissa Puspitasari, yang kedua Diah Ayu Pramesti, ketiga Muhammad Aksal Firgioni, keempat Muhammad Jafar Solehudin, Nurul Aulia, Rahmanita, dan saya sendiri Tiara Sabina. Boleh slide selanjutnya? Bentar. Di slide pertama ini, kita akan menjelaskan tentang latar belakang yang akan dibawakan oleh Anissa Puspitasari. Silakan Anissa, boleh kenalan dulu nanti sebelum menjelaskan. Terima kasih. Halo, saya Anissa Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tema makalah yang kita ambil. Jadi komunikasi antar pribadi merupakan proses individu melakukan interaksi atau cara manusia menjalin hubungan sosial dengan individu lainnya. Komunikasi ini dilakukan antara dua orang atau lebih secara tatap muka, secara formal maupun non-formal. Komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat sosial, terutama lingkungan yang paling dekat di sekitar kita, yaitu lingkungan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak. Komunikasi interpersonal atau antara pribadi yang buruk antara anak dan orang tua dapat menjadikan remaja tidak terbuka dan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di lingkungannya. Akibatnya, mereka cenderung melanggar peraturan yang ada dan terlibat dalam kenakalan remaja. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain apabila arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk dikomunikasikan. Komunikator baik yaitu dilakukan secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh. Selanjutnya untuk rumusan masalah bisa dijelaskan oleh teman kita, Diah Ayu Pramesti. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang akan kita bahas di dalam materi kali ini. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, kita akan bahas kenakalan remaja. Yang kedua, peran orang tua dalam menyikapi kenakalan remaja, dan yang ketiga yaitu upaya apa saja yang akan dilakukan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sebab akibat kenakalan remaja itu bisa terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan orang tua dalam menyikapi kenakalan remaja. Dan yang ketiga, agar lebih memahami peran komunikasi keluarga antara orang tua dan anak di lingkungan keluarga maupun sosial. Terima kasih Muhammad Aksal Firgioni. Untuk kenakalan remaja, penjelasannya ini akan dijelaskan oleh Muhammad Jafar. Silakan. Selanjutnya, kenakalan remaja menurut Sandstrom adalah kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menjadi terjadinya tindakan kriminal. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai negara. Biasanya kenakalan remaja berkaitan dengan sikap atau tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat yang lebih luas. Untuk slide selanjutnya, silakan Rahmanita. Maksudnya Nurul Aulia. Nah, Nurul Aulia. Di slide ke-6,
ada peran orang tua dalam menyikapinya. Yang pertama, berperan sebagai teman, berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pendorong, berperan sebagai pemantau, berperan sebagai pengawas. Rahmanita boleh silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, upaya orang tua mencegah kenakalan remaja adalah orang tua tampil sebagai teladan yang baik, menciptakan suasana hangat dan religius, menghukum anak apabila bersalah, dan menanamkan kebiasaan dan pemerintah melakukan kegiatan yang baik. Bisa dilanjutkan lagi, Rahmanita, untuk penjelasan yang slide sebelumnya. Orang tua juga harus memahami cara paling tepat untuk memperlakukan anak dalam setiap tingkat pertumbuhan. Lingkungan anak termasuk cara perlakuan orang tua merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian, pembinaan sikap, kecenderungan, dan pandangan terhadap hidup. Pendidikan akhlak terhadap anak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan tauladan orang tua. Perilaku dan sopan santun dalam hubungan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga sangat menentukan perkembangan kepribadian anak. Baik, untuk kesimpulan sendiri akan dijelaskan oleh saya, Tiara Sabina. Jadi, di masa sekarang ini, tentunya kenakalan remaja sudah sangat menjadi gaya hidup ya. Dan ini tentunya sangat merugikan, padahal remaja itu adalah generasi muda bangsa dan penerus bangsa. Dari sini kita bisa melakukan hal-hal pencegahan dalam kenakalan remaja itu dari hal yang paling utama yaitu orang tua. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa mencegah kenakalan remaja itu melalui orang tua? Pertama, perilaku dan sopan santun orang tua terhadap hubungan mereka dengan anak, kemudian perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, kemudian perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan mereka, seperti itu. Dan pendidikan moral tentunya harus ditanamkan dari mereka kecil sehingga semakin besar mereka akan terbiasa dengan pendidikan moral tersebut. Kemudian ketika mereka sudah menanamkan pendidikan-pendidikan tersebut, maka tentunya upaya orang tua dalam mencegah mereka masuk ke dalam kenakalan remaja akan berhasil dan akan membentuk kepribadian mereka menjadi anak yang mulia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.